Ibu Irawati Istadi. Waktu itu bedah buku beliau tentang jangan marah. Semangat kan kita ibu-ibu nih pengen belajar supaya gimana caranya bisa mengendalikan marah. Ada yang pengen tahu mesti ya? Banyak. Ibu tuh saya pamitannya sama Hafiz begini. Anak saya namanya Hafiz. Nak, Bunda pergi pelatihan dulu ya. Bunda kok pergi lagi kata dia. Iya, Bunda pergi mau kemana kata dia. Bunda mau belajar supaya Bunda nggak marah-marah lagi sama Hafiz. Oh iya boleh kata dia gitu. Tapi apa yang terjadi Ibu? Jeda beberapa hari kemudian marah lagi. Tapi kan anak tuh pintar. Bunda katanya hari itu janji nggak mau marah-marah lagi. Tapi kenapa kok marah lagi gitu. Terus kemudian yang terakhir itu saya ikut di Pekanbaru itu berbayar. Jadi dia NLP for Parenting. Kalau di NLP, Neuro Linguistic Program ya, kita itu belajar teknik ya. Dari teknik komunikasi, teknik macam-macam lah tekniknya gitu. Sampai saya juga ikut pelatihan NLP practitioner-nya 5 hari. Marah gitu kan. Dan akhirnya saya menemukan kesimpulan ternyata yang di sana itu berbagai hal di luar kita itu seringkali menjebak kita pada teknik, tidak menyentuh pada inti persoalan. Sebenarnya kita marah ini kenapa? Gitu. Baik, mana spidolnya? Ini saya sebenarnya benar loh masih grogi ini karena di depan. Baik, jadi saya ingin sampaikan hari ini tentang berdaya secara emosi. Nah, jadi kita samakan dulu persepsi tentang emosi. Jadi kalau saya sampaikan tentang emosi, Bapak Ibu mudah-mudahan tidak memandang emosi itu marah-marah. Kadang kan kita suka bilang, saya lagi emosi nih, saya lagi emosi. Padahal maksud dia saya sedang marah, ya nggak? Nah kita ini di budaya timur ya, kita tidak terbiasa untuk memvalidasi atau menjelaskan sebenarnya emosi kita ini apa sih jenisnya. Ibu-ibu nih, terutama nih, ibu-ibu nih kan emosinya, ekspresinya seringkali satu, apa coba? Emosinya beragam, tapi diekspresikan dalam satu ekspresi apa? Nangis. Hafal. Jadi ibu-ibu ini kan seringkali apa-apa nangis, marah nangis, kecewa nangis, sedih nangis, bahagia pun nangis, iya kan? Kalau misalnya saya lihat tuh ya, masya Allah kalau ibu-ibu lihat anaknya bisa nangis dia gitu, padahal itu nangisnya sedih apa bahagia? Bahagia gitu. Ya itulah kita sering tidak memahami sebenarnya kita lagi ngalamin apa. Oke. Jadi kenapa kita bicara tentang emosi? Karena emosi itu adalah bagian dari roh. Jadi kita perlu mengenal cara untuk dealing with atau gimana sih caranya berdamai dengan perasaan kita itu. Gimana caranya kita marah? Kita udah ikut berbagai kajian tentang mengatasi marah, mengatasi sedih dan berbagai hal yang bisa memicu depresi dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali mentok lagi dan mentok lagi. Nah, saya pengen sampaikan sedikit dulu ya. Bagaimana Allah itu sudah menyampaikan pada kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu sudah ciptakan yang namanya jiwa atau nafsu itu dengan dua potensi ya. Dua potensi. Di sini ada takwa, di sini fujur, ada takwa. Fujur itu apa Bapak Ibu? Ini ustazah Ustaz apa fujur Ustaz? Ya, hal-hal yang marahkan pada hal-hal yang negatif ya. Apa tuh di sini ada apa yang namanya marah? Apa lagi? Kesel tuh turunannya ya. Sedih gitu ya. Apa lagi? Takut. Apa? Malas. Terus dusta gitu ya. Lawannya di sini apa? Marah. Ininya apa? Sabar. Sedih. Bahagia. Terus takut berani ya. Malas apa? Rajin. Dusta apa? Jujur. Baik. Jadi kita semua
dikaruniai ini oleh Allah. Nggak ada manusia itu yang takwa terus, karena ini jatahnya malaikat ya. Dan dunia begitu. Dunia itu memang nggak sempurna baiknya, tapi juga nggak sempurna buruknya. Jadi kalau kita dapat ujian, itu nggak akan sempurna, akan buruk terus. Yang sempurna buruknya itu di mana? Di neraka. Yang sempurna baiknya itu di mana? Di surga. Nah, dunia itu ya di antara kedua. Dan ternyata pada fitrahnya fujur ini Allah karuniakan kepada kita untuk menjadi katalis, untuk menjadi pendorong bagi jiwa takwa. Maksudnya bagaimana? Ibu, kita itu bisa merasakan ketenangan, bersikap jujur kalau kita tahu gelisahnya dusta. Coba ibu-ibu perhatikan anak-anak ibu. Itu dari kecil tuh udah fitrahnya tahu kok ngambil barang orang tuh nggak boleh. Dia kan suka misalnya nih ngambil ya, dia begini nggak? Ya kan? Adik ngambil apa? Nggak ada. Nggak ada. Itu ada fitrah. Fitrah kegelisahan kalau dia tidak jujur sama ibunya. Jadi itu fitrah yang Allah berikan. Nah, kondisi fujur ini fitrah kita semua punya. Ada yang ya kadang marah, kadang sedih, kadang kita merasa gelisah, nggak tenang. Terus misalnya kita mau mengakui bahwa kita tuh salah, kita kayak ditarik kembali. Nah, yang jadi persoalan adalah Allah sudah kasih peringatan sama kita bahwasanya potensi yang ini nih mau diambil alih oleh setan sehingga dia menjadi dominan. Dalam Quran surat An-Nisa 118, ada yang bawa Quran boleh dibuka? Boleh dibuka dan boleh dibacakan terjemahannya. Ada yang bawa Quran? An-Nisa 118. An-Nisa ayat 118. Allah dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Nah, jadi setan itu punya misi ya, untuk mengambil satu bagian tertentu. Satu bagian tertentu yang dimaksud adalah kefujuran kita ini. Jadi kalau kita larut dalam amarah, larut dalam kesedihan, larut dalam kekecewaan, larut dalam rasa malas, takut, itu sebenarnya ada peran setan yang membelenggu supaya kita tuh berada dalam kondisi-kondisi itu terus. Jadi teman-teman ya jangan ngerasa, aku nggak bakal maafin, pokoknya sampai aku mati aku nggak bakal maafin. Ya rugi aja kali nggak mau maafin. Kita berpikir kalau kita marah sama orang, kita nggak mau maafin, kita menghukum orang itu. Maaf, enggak. Sorry to say, kita sedang menghukum diri kita. Kita menyiksa diri kita. Jadi sudah clear dulu ya posisinya bahwasanya emosi negatif itu kita perlu waspada. Ya boleh marah, boleh sedih, tapi jangan keterusan. Karena kalau keterusan itu jadi domplengan setan untuk menguasai emosi kita. Pelajari. Jadi ini saya langsung shortcut ya. Sebenarnya penjelasannya panjang, tapi karena saya dikasih waktu itu cuma sedikit, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan ini sebenarnya. Gimana kita mau mengatasi marah, gimana kita mau mengatasi kesedihan, gimana kita mau mengatasi kebingungan. Saya pengen tanya dulu, kalau yang sudah pernah ikut majelis sama saya, tolong gak usah ikut jawab. Saya mau nanya, ke Jakarta naik pesawat benar apa salah? Yang jawab benar angkat tangan. Benar. Yang jawab salah angkat tangan. Yang nggak punya jawaban angkat tangan. Nggak ada yang jawab, bingung ini. Jadi definisi keempat nih apa nih? Ke Jakarta naik pesawat benar apa salah? Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Fahmi dari mana? Dari Medan. Ke Jakarta naik pesawat salah apa benar? Salah. Yang benar tadi siapa yang benar? Kenapa benar? Nebak aja. Bapak kenapa salah tadi? Daripada nggak jawab ya. Yang bingung angkat tangan. Kenapa ibu-ibu nggak bisa jawab, bapak-bapak susah jawabnya? Karena dia naik pesawat, bukan masuk pesawat. Wow, analisanya bagus. Ada yang lain nggak apa-apa bu.
karena bisa jadi naik bus atau naik yang lain. Dari mana Yang ini? nggak naik pesawat ya. Itu jawaban yang ibu yang biru siapa? Arni. Ibu Arni. Dari mana? Karena kita nggak tahu dari mana kita memulai. Kan pertanyaan saya, naik pesawat ke Jakarta salah apa benar? Ya nggak? Kalau pertanyaan saya lengkapi, naik pesawat dari Depok ke Jakarta salah apa benar? Salah, ngapain? Dari Depok ke Jakarta mah naik kereta aja, naik angkot, naik Grab juga bisa gitu ya. Nah tadi, seringkali kita tidak tahu menyelesaikan masalah karena kita nggak tahu masalah kita apa, kita nggak tahu kita mau mulai dari mana. Jadi dalam pelatihan dasar manajemen kan juga begitu ya. Saya diajarin ini ya, Pak Armala itu begitu. Hal pertama yang kita perlu identifikasi adalah persoalan kita tuh apa aja. Jadi kalau kita mau benahin organisasi kah, baik itu organisasi bisnis, sekolah, segala macam, jabarkan dulu masalah kita tuh apa, sehingga kita tahu apa yang mau kita selesaikan. Dijabarkan masalahnya, ditulis 40 persoalan, nanti diklasifikasikan kan begitu. Ini yang terkait SDM, ini terkait dengan orang tua, ini terkait dengan murid, ini terkait prasarana dan seterusnya lah. Baru dibikin skala prioritas dan seterusnya. Nah hari ini ketika kita juga mau menyelesaikan masalah emosi, maka kita perlu menentukan kita berada di mana. Jadi tahap pertama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengeluarkan beban emosi tadi, satu, yang pertama adalah sadari. Jadi perlu menyadari sebenarnya yang mana sih yang bikin aku gelisah. Persoalan apa yang menggelisahkan hatiku? Apa sih yang bikin aku marah? Kadang ibu-ibu mohon maaf, ini fakta di antara kita. Kita ini sebenarnya keselnya sama bapaknya. Tapi gara-gara anak numpahin air, kita marah-marah. Iya Mbak, iya. Ya ini contoh saya sih. Saya yakin ibu-ibu di sini solehah semua, insya Allah. Karena kita nggak bisa mendefinisikan sebenarnya kita rasa ini marahnya sama siapa. Tapi marah itu butuh katarsis, butuh pelepasan. Nah, kalau kita nggak tepat mengolah perasaan kita, caranya salah, anak jadi korban. Yang ketawa ngerasa tersindir ya, saya nggak nyindir siapa-siapa, saya hanya menceritakan pengalaman pribadi. Karena ya kan saksi hidupnya ada di sini ya, kita tidak saling sindir. Saya ngalamin itu gitu. Ini sebenarnya keselnya sama bapaknya, tapi anak jadi korban. Oke, yang pertama teman-teman perlu menyadari apa hal, kalau kata orang Melayu itu apa hal apa yang memang memicu rasa yang hadir dalam perasaan kita itu. Satu itu. Jadi peristiwanya apa? Misalnya nih ibu-ibu kesel di rumah, ibu bawa ke sekolah. Harusnya keselnya di rumah itu diselesaikan dulu, didefinisikan. Aduh, saya tadi kesel, suami saya ngambek sama saya ditegur begini-begini. Ya Allah, gitu. Jadi keselnya kan yang di situ. Jangan nanti nggak diselesaikan, akhirnya ke sekolah bawaannya cemberut, temennya ngerasa tasapo ya, gitu. Tahu tasapo? Sambet kalau kata. Yang pertama ibu-ibu, bapak-bapak perlu menyadari hal apa, peristiwa apa yang memicu perasaan negatif tadi. Yang kedua, nah ini akui, ini kadang agak susah. Akui. Nah aku ini bisa disampaikan jenis emosi apa yang sedang kita alami. Marahkah? Sedihkah? Kecewakah, malukah, atau takut? Definisikan jenis perasaannya ini apa gitu. Oh enggak kok, enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa. Ditanya kan ibu-ibu suka gitu ya, perempuan ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Padahal gaya komunikasi ibu sama bapak-bapak beda. Kalau ibu-ibu itu seneng diulik, ya kan? Seneng diulik dan seneng ngulik. Bapak-bapak beda. Ditanya satu, enggak apa-apa. Berarti nggak mau ditanya. Ya udah. Jadi bapak-bapak jangan gitu ya sama istrinya. Istrinya tuh seneng Pak, makin ditanya. Dek ngomong lah Dek. Nggak apa-apa. Kan kalau pakai gayanya laki-laki, oh ya udah nggak apa-apa. Tinggalin. Kok abang nggak ngerti sih gitu. Berlanjut
masih ngambek gitu. Jadi teman-teman perlu mengakui. Nah, yang perempuan cobalah untuk belajar mendefinisikan. Iya bang, aku tadi lagi sedih. Kejadiannya begini, begini, begini. Jadi jelas, gitu ya. Jadi jangan nggak apa-apa, tapi hatinya tuh sebenarnya akhirnya curhatnya kan salah tempat gitu ya. Jadi kita mengenal ini supaya kita nggak curhat salah tempat. Yang kedua, akui, tentukan jenis emosinya apa. Marah, sedih, kecewa, takut, ya macam-macam itu ya. Yang ketiga, apa Pak Muslim? Oke, terima. Nah ini nih yang ini titik baliknya di sini ya teman-teman. Terima. Jadi biasanya emosi negatif itu muncul dari satu hal, yaitu penolakan. Misalnya ada kejadian, kita dimarahi karena pengelola sekolahnya, kita dimarah-marah sama orang tua murid. Ya bu, harusnya kan dia negurnya nggak gitu bu, saya sakit hati bu, ditegur sama orang banyak bu. Harusnya bu, harusnya, gitu. Pernah ngalamin? Atau misalnya atasan lah ya, yayasannya atau apa gitu, suruh ini tentukan target, ayo naikin biaya sekolah, biaya belajar. Aduh, harusnya Pak Muslim tuh nggak ngomong gitu, nggak ngerti dan kita. Kok ketawanya keras ya? Nah, inti awal dari persoalan emosi adalah penolakan. Baik itu pada peristiwa yang sudah berlalu, yang sedang berlangsung, dan yang akan datang. Dan Allah itu udah kasih petunjuk ya. Ketika Adam dan Hawa diturunkan itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyanahum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi nggak akan takut, khauf, dan juga nggak akan sedih. Sedih itu biasanya peristiwa yang akan berlangsung atau sudah pernah berlangsung, sudah pernah terjadi. Pas gitu ya. Kemudian khauf itu takut pada apa? Rasa-rasa yang akan terjadi. Dan inti dari itu adalah penolakan. Saya takut nanti saya nggak bisa bayar uang sekolah anak saya. Saya sempat tuh dicurhatin ibu-ibu, Mbak Opi ini gimana, anakku mau masuk SMP, aku nggak ada duitnya. Semarang kan. Lah kapan tuh anakku saya di kelas piro? Kelas 5 mbak. Ya Allah, masih 2 tahun lagi kamu cemasnya sekarang. Ngapain dicicil kecemasan itu sekarang? Kan kita nggak tahu rezeki yang Allah bentangkan di 365 hari kali 2 itu berapa banyak, kita nggak tahu. Iya juga ya. Nah jadi adanya rasa sedih dan takut itu berangkat dari penolakan. Termasuk keadaan hari ini, misalnya kita merasa jenuh, bosan, itu penolakan. Nggak asik nih, nggak asik di sekolah nih, nggak ada kemajuan, gini-gini aja, jenuh, bosan, penolakan. Dan lawan dari penolakan adalah terima. Teman-teman, kalau ada kejadian di masa lalu, kita bisa mengubahnya nggak? Bisa nggak mengubah kejadian di masa lalu? Dan memperbaiki. Yang bisa kita lakukan adalah rinto. Jadi jangan sampai nanti ada guru sekolah alam nyanyi lagu itu yang apa sih, seharusnya aku yang di sana. Oh itu berandai-andai, dia nolak, itu bukan jodohnya. Jadi yang pada nggak bisa move on itu ya, itu dia nggak rinto dengan ketetapan takdirnya Allah. Ya udah, takdir yang dihadapkan kita, ya gimana, nggak asik ini pasangan saya, ya itu karena ada penolakan. Kita nggak rinto dengan takdirnya Allah. Terima apapun yang terjadi di belakang itu sudah Allah gariskan, sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Pada tanggal sekian Bu Ola, ibaratnya lah, contoh Bu Ola tanggal sekian di sekolah Alam Duri dimaki-maki sama orang murid gara-gara berapa sengaja. Itu tulis.
Allah itu tidak dimintai jawaban apa yang dilakukan terhadap hambanya. Kalau kita nggak menerima itu susah hidup kita. Nanti saya kasih contohnya. Nah, kemudian yang ini apa dasarnya? Yang keempat itu lepaskan. Lepaskan itu kalau dia dosa mohon ampun. Kalau dia terkait dengan orang lain, maafkan. Kalau dia terkait dengan hutang, boleh diingatkan ya kan, surat Al-Baqarah 280 diingatkan tuh kayak ini, tapi tunggunya jangan sampai kesel ya. Hutang atau ikhlaskan, kan janji Allah gitu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan kita suka maaf ya, mudah-mudahan suka salah pakai dalil yang digunakan untuk orang yang berhutang, kita untuk orang yang memberikan hutang. Aku tunggu nanti lagi sana, tapi sambil marah. Padahal untuk orang yang memberi hutang, Allah tuh sampaikan pilihannya di Al-Baqarah 280 ya. Kamu beri penangguhan sampai masa yang dia sanggupi, atau kamu sedekahkan, maka itu lebih baik maka itu lebih baik bagimu gitu. Yaitu pilihannya sama kita. Boleh nunggu, tapi nunggunya dengan sabar. Gitu ya. Hutang orang lain maafin. Ya lepaskan. Oh, kalau dia terkait dengan masa depan, pasrahkan. Kadang kan kita cemas, aduh bakal jadi apa ya anak saya ini begini semua. Dan rangkaian ini nanti kalimatnya teman-teman sampaikan jadi yang namanya doa. Jadi kalau punya masalah tuh jangan salah curhat, jangan salah saluran. Nabi Yaqub alaihissalam, innama ashku basi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku itu kepada Allah. Jadi para rasul, para nabi itu ngadunya ke Allah dengan apa? Dengan menyadari situasinya dia, dan dia akui kerapuhannya di hadapan Allah. Ya Allah gitu ya, sebagaimana Nabi Zakaria itu kan menceritakan keadaannya ya, kekhawatirannya dia yang sudah renta, istrinya sudah mandul ya. Tapi dia berharap dan dia merayu Allah. Wa anta arhamar rahimin. Jadi Allah itu dirayu dengan memanggil namanya. Tapi tadi polanya begitu, kalau kita berdoa sadar apa sih yang bikin kita marah teman-teman. Ya Allah, jujur sama Allah. Jadi ini ya salah satu cara teknik ini bisa teman-teman pakai. Karena kalau kita marah itu masih tersimpan. Jadi ibarat kolam, jiwa kita tuh kayak kolam. Di sini masih ada marah, ya sedih ya. Terus apa lagi? Kecewa dan lain-lain lah itu ya. Yang di luar itu hanya akan jadi trigger. Tapi kalau nggak ininya makin kecil makin susah dipancingnya. Ininya makin mengecil makin susah dipancingnya. Kita kan sering menyalahkan hal-hal di luar diri kita. Ya gara-gara dia sih, aku jadi begini. Gara-gara dia. Jadi kalau udah SOSKS, semua orang salah kecuali saya. Susah. Gitu ya. Jadi pola ini teman-teman angkat menjadi doa. Jadi kalau yang ikut bedah buku, biasanya saya fasilitasi untuk menuliskan peristiwa-peristiwa yang memicu perasaan-perasaan negatif, satu persatu itu dilepaskan. Caranya bagaimana? Naikkan menjadi doa. Ya Allah, saya itu sedih. Ya Allah, saya itu pernah dimarahin ayah saya waktu saya TK umur sekian. Tapi saya terima, ya Allah, saya terima itu bagian dari takdirmu dan saya maafkan ayah saya. Saya terima. Ikuti dengan doa yang diucapkan oleh Nabi, misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sampai plong. Dan itu satu persatu ya. Dulu saya pernah ikut pelatihan chef itu. Kita diminta untuk menulis 50 peristiwa yang
memicu perasaan negatif. Tapi waktu itu tekniknya teknik tapping. Mungkin teman-teman pernah ada ya tahu tapping gitu ya. Tapi dalam lanjutannya tidak perlu tapping, kita akan habis sholat dan kita berdoa dan kita serahkan prosesnya sama Allah. Karena yang mengangkat rasa sedih, rasa kecewa dan kita yang paling berkuasa itu adalah Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim dan kami akan angkat ghil, penyakit hati terhadap saudara mereka. Jadi Allah itu kasih keistimewaan ya, para penghuni surga itu nggak ada lagi tuh yang namanya ghil, sakit hati, dendam, nggak ada penghuni surga. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan gambaran singkat ini bisa jadi hal yang bisa dipraktekkan di rumah. Kalau masih kesel-kesel, ungkapkan sama Allah, sampaikan perasaan kita. Nabi itu juga menyampaikan kok perasaannya ya. Bagaimana Nabi Ayub? Nabi Ayub itu curhat sama Allah ya sudah sekian lama sakitnya, tapi beliau tuh bukan minta sembuh ya kalau dalam surat Al-Anbiya ya. Beliau tuh menceritakan anni masanil dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sakit. Karena dia itu mudah merasa terganggu dengan sakitnya, nggak bisa sholat lagi gitu.